Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mempelajari pengantar pengolahan keuangan negara 2 dan hari ini kita masuk ke tatap muka ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah di buku-buku atau di literatur dengan kata-kata atau istilah internal control, maka bentuk internal control di Indonesia ini adalah sistem pengendalian intern. Dan khususnya di lingkungan pemerintahan, kita akan mengenal SPIP sebagai internal control yang diterapkan oleh pemerintah kita. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar rekan-rekan mahasiswa mampu memahami apa itu sistem pengendalian intern, dan kita akan membahas belajar dari mulai dasar hukum, pengertian, hingga pengawasan dari SPIP. Pertama kali kita berbicara tentang dasar hukum bahwa pelaksanaan SPIP ini telah diatur melalui sebuah ketentuan yang sangat spesifik dan fokus, yaitu membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah dalam PP nomor 60 tahun 2008. Dan di PP tersebut diberikan definisi-definisi atau penjelasan mengenai SPI dan SPIP. Tadi internal control itu adalah SPI. Kalau di peraturan ini didefinisikan sebagai proses yang integral ya. Artinya sebuah proses yang berkesinambungan yang menyeluruh pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya SPIP ini bukanlah kegiatan yang sifatnya parsial atau temporer, tapi dilaksanakan secara kontinu, berkelanjutan. Selanjutnya siapa yang melaksanakan, yaitu pimpinan dan seluruh pegawai. SPIP menjadi tanggung jawab seluruh insan yang ada di organisasi itu, tidak hanya di level pimpinan atau manajer, tapi juga di seluruh pegawai. Kemudian, kenapa perlu ada SPI? Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Nah, organisasi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain agar tercapai atau terwujudnya kegiatan yang efektif dan efisien, kemudian agar organisasi mampu menyajikan laporan keuangan secara andal, kemudian organisasi khususnya adalah negara atau pemerintah mampu mengamankan aset negara dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian khusus mengenai SPIP diberikan definisi yang lebih spesifik adalah SPI yang definisinya ada di atas tadi dan diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi tolong dicatat bahwa SPIP ini bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Latar belakang selanjutnya juga ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di pasal 55 ayat 4 disebutkan di sini bahwa Menteri Pimpinan Lembaga memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan juga akuntansi keuangannya telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Artinya di sini ada dua unsur ya, pengelolaan APBN-nya didasarkan pada SPI dan SPI ini harus memadai, sementara pengelolaan akuntansi keuangannya di sana ada pelaporan dan sebagainya telah diselenggarakan sesuai dengan SAP. Selanjutnya di pasal 58 ayat 1 dan 2 dijelaskan di sini bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Dan selanjutnya tadi sebagai perwujudan pasal 58 ini, SPI ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang kedua, latar belakang yang kedua disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PPTJKN. Di pasal 12 ini ya, dijelaskan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPIP. Jika di undang-undang yang pertama tadi, yang di Undang-Undang Nomor 1 2004 menekankan tentang kewajiban
pemerintah, kewajiban menteri, pimpinan lembaga, termasuk kewajiban presiden dan kepala daerah untuk menjalankan SPIP, maka pada Undang-Undang PPTJKN ini, Undang-Undang 15 2004 ini, menjadi kewajiban dan tanggung jawab auditor, dalam hal ini adalah pemeriksa BPK, untuk menguji dan menilai SPI yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah tadi. Dan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ya. Dijelaskan di sini bahwa BPK adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sekali lagi di 2 dan 3 ini merupakan dua undang-undang yang terkait satu dengan yang lainnya, dan posisi atau tanggung jawab BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa PPTJKN tadi terwujud juga dalam pemeriksaan keuangan atau kinerja dengan pengujian terhadap SPIP yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kembali ke PP nomor 60, pasal 2 ayat 1 disebutkan di sini bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Apa artinya? Bahwa tanggung jawab operasional kegiatan itu seluruhnya berada di tangan manajemen gitu. Bukan di tangan rakyat, bukan di tangan pemeriksa atau auditor, dan bukan di tangan pihak yang lain. Jadi menjadi tanggung jawab pemerintah, menjadi tanggung jawab manajemen untuk menjalankan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien. Dan bagaimana agar tanggung jawab ini bisa terlaksana dengan baik, diharapkan melalui PP 60 ini, seluruh organisasi pemerintahan, seluruh kementerian dan lembaga, dan seluruh Pemda berpedoman kepada SPIP. Ada 4 tujuan ya. Kalau tadi di definisi SPI itu adalah tujuan organisasi, khusus di SPIP ini diberikan juga 4 tujuan pelaksanaan SPIP. Diharapkan bisa tercapai. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi dengan adanya internal kontrol yang baik, tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara ini diharapkan tercapai secara efektif ya, dan juga secara efisien. Yang kedua, agar laporan keuangannya andal, reliable, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan memenuhi segala unsur keandalan laporan keuangan. Maka untuk mencapai keandalan ini, lagi-lagi diharapkan SPIP bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah pengamanan aset negara. Tentu rekan-rekan tahu banyak sekali aset-aset yang dimiliki oleh negara kita dan perlu adanya internal control, pengendalian yang baik atas aset-aset itu. Sehingga aset kita tidak hilang, aset kita masih bisa dimiliki oleh negara dan tidak jatuh ke pihak yang lain di luar kekuasaan pemerintahan kita. Dan yang terakhir adalah agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah taat, patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Tidak ada pelanggaran aturan, tidak ada korupsi di sana, dan seluruh tata kelola negara kita bisa mengacu pada peraturan yang berlaku. Perspektif SPIP ini adalah 5 perspektif yang sebenarnya mengacu kepada KOSO ya, internal control yang dilaksanakan oleh KOSO, sebuah organisasi yang fokus dalam pengembangan sistem pengendalian intern. Ada 5 unsur utama di sini. Di atas itu adalah 4 tujuan organisasi atau 4 tujuan penyelenggaraan kenegaraan kita, dan tujuan ini, 4 tujuan ini diharapkan bisa tercapai melalui 5 lapis pengendalian intern ini. Dimulai dari paling bawah, yang berwarna biru adalah lingkungan pengendalian, kemudian naik ke atasnya adalah penilaian risiko, kemudian kegiatan pengendalian atau aktivitas pengendalian, selanjutnya adalah informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan pengendalian intern. Kita akan melihat satu-satu dari unsur-unsur yang ada di SPIP ini, dimulai dari lingkungan pengendalian hingga pemantauan SPI. Unsur pertama adalah lingkungan pengendalian ya. Banyak sekali yang menjadi contoh aplikasi maupun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan pengendalian ini. Yang pertama adalah penegakan integritas dan etika. Artinya,
organisasi harus senantiasa menegakkan etika yang dimiliki oleh organisasi itu, biasanya melalui kode etik. Yang kemudian juga harapannya dengan adanya kode etik itu, dengan adanya ketentuan, SOP dan sebagainya, integritas penyelenggara pemerintahan kita, integritas penyelenggara keuangan negara kita bisa terjaga dengan baik. Tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme. Yang kedua adalah komitmen terhadap kompetensi. Ini biasanya diwujudkan dengan adanya pelatihan atau rekrutmen SDM-SDM yang unggul ya, seperti misalnya rekan-rekan ketika ingin masuk STAN, ada tes-tes tertentu untuk mencapai standar minimal yang diharapkan oleh PKN STAN, dan ini juga menjadi standar minimal yang diharapkan oleh kementerian lembaga yang nanti akan menjadi tempat pengabdian dari mahasiswa. Kemudian setelah ditempatkan menjadi ASN atau lolos sebagai pegawai negeri sipil, organisasi akan menjaga kompetensi ini melalui training, melalui diklat, melalui pelatihan. Dan selanjutnya adalah adanya kepemimpinan yang kondusif ya. Ini biasanya lazim dengan istilah set tone from the top ya, atau memberikan keteladanan dari level pimpinan tertinggi. Yang keempat adalah struktur organisasi yang sesuai kebutuhan. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar kemarin Presiden meminta perampingan struktur organisasi khususnya penghapusan jabatan eselon ya. Sekarang sudah mulai eselon 4 dan eselon 3 dihapuskan di beberapa kementerian. Diharapkan bisa mencapai tujuan ini, struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, yang ramping secara struktur tapi kaya akan fungsi. Yang selanjutnya adalah pendelegasian tanggung jawab dan wewenang yang tepat. Jadi setiap organisasi jelas, setiap orang atau pegawai jelas apa tupoksi dan tanggung jawabnya. Dan selanjutnya adalah kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM ya. Di sini biasanya berbicara tentang pola mutasi, pola promosi, kenaikan pangkat dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah peran APIP atau aparat pengawas internal pemerintah yang efektif. Jadi harapannya untuk menjaga akuntabilitas dan juga profesionalisme dari kementerian lembaga dan juga organisasi pemerintah yang lainnya, perlu adanya penguatan dari unsur APIP ini. Dan terakhir adalah hubungan kerja yang baik ya. Perlu ada situasi kerja yang nyaman, yang kondusif sehingga seluruh aparat, seluruh ASN, seluruh pegawai negeri dan seluruh anggota organisasi bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Itu tadi unsur-unsur yang ada dalam lingkungan pengendalian. Yang kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko. Ini berarti kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian ya. Jadi risiko ini sifatnya kemungkinan, bisa terjadi, bisa juga tidak. Kejadian apa yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah? Jika tadi kita sudah melihat 4 tujuan instansi pemerintah, 4 tujuan organisasi, maka ada risiko 4 tujuan ini tidak tercapai baik sebagian maupun seluruhnya. Dan disinilah perlu dinilai risiko-risiko apa yang mungkin bisa terjadi sehingga bisa diatasi atau dicegah. Untuk menilai risiko ada 2 hal yang perlu dilakukan, yaitu mengidentifikasi risiko dan kemudian yang kedua adalah menganalisis risiko. Apa identifikasi risiko? Ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apa saja yang bisa terjadi dalam pencapaian tujuan tadi ya. Yang pertama, hal yang perlu ditekankan adalah perlu adanya metodologi identifikasi risiko yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah. Jadi nanti masing-masing instansi termasuk pemeriksa akan menilai apa saja hal yang mungkin bisa mengganggu pencapaian tujuan sesuai dengan tingkatan kegiatan atau tingkatan organisasinya. Mungkin ada risiko di tingkat satker, ada risiko di tingkat level eselon 1, dan kemudian ada risiko di tingkat kementerian lembaga. Selanjutnya juga ada pencapaian risiko di masing-masing tujuan tadi. Misalnya kalau tujuan pengamanan aset, risiko apa yang terjadi? Tujuan keandalan laporan keuangan, risiko apa yang mungkin terjadi? Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor eksternal dan internal dengan menggunakan mekanisme yang memadai. Kita tahu bahwa kegagalan pencapaian tujuan seseorang maupun suatu organisasi ini bisa berasal dari internal dan eksternal faktor. Nah, kita bisa melihat, membandingkan seperti sekarang,
kita lihat sampai dengan tahun lalu tidak ada hal yang sebenarnya negatif gitu ya, yang ada di negara kita ya. Semua relatif baik-baik saja secara internal, pertumbuhan ekonomi relatif bagus, stabilitas ekonomi juga sudah on the right track, pemilu berjalan dengan damai, tetapi ada risiko eksternal, yaitu adanya pandemi COVID yang kita betul-betul relatif hampir semua negara tidak siap. Nah, ini contoh faktor-faktor eksternal yang ternyata kalau kita tidak siapkan, kita tidak identifikasi, maka penanganannya bisa tidak memuaskan ya. Yang ketiga, perlu adanya penilaian atas adanya faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sudah kita identifikasi secara internal, eksternal, bisa jadi kita siapkan peluang-peluang terjadinya tambahan risiko, peningkatan risiko dari hal yang belum kita identifikasi sebelumnya. Dan kemudian secara keseluruhan ini akan kita nilai apa saja dan pengaruh apa saja yang bisa terjadi atas adanya risiko ini. Setelah kita menganalikan identifikasi, maka tahapan kedua adalah menganalisis risiko yang ada tadi ya. Yang pertama, kita akan menilai dampak risiko terhadap pencapaian tujuan. Ada tujuan A, ada risiko yang identifikasi kita adalah X, kira-kira dampak X terhadap A ini apa sih? Seberapa besar peluang kegagalan pencapaian tujuan A ini dengan adanya risiko X yang sudah kita lihat sebelumnya. Kemudian sama ya dengan yang sebelumnya ya, dari faktor eksternal dan eksternal kita akan analisis kira-kira pengaruhnya bagaimana. Yang ketiga, harus ada prinsip kehati-hatian ya, due diligence yang kita harus lihat, harus amati terhadap adanya berbagai perubahan ya dalam pemerintahan. Misalnya kemarin kita lihat suksesi pemerintahan, risiko kata beberapa orang akan ada hal yang tidak kondusif ternyata tidak terjadi. Ekonomi dan industri sekarang sedang guncang ya dengan adanya pandemi. Ini adalah risiko yang harus kita lihat dan kita analisis. Kemudian ada berbagai peraturan operasional ataupun kondisi apapun yang bisa mempengaruhi tercapainya tujuan. Dan kemudian kita perlu memberikan perhatian juga terhadap risiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat. Contoh yang paling mudah sekarang lagi-lagi dengan adanya situasi COVID ya, risiko yang bisa terjadi kepada seluruh masyarakat kita adalah bahwa banyak sekali masyarakat yang garis kemiskinannya semakin turun gitu ya. Dulu mungkin miskin bertambah miskin karena kehilangan pekerjaan, kemudian dia tidak bisa berusaha, mungkin sebelumnya dia bisa berjualan tidak bisa berjualan dengan adanya pandemi ini, dan ini terjadi tidak hanya di satu dua tempat ya, hampir seluruh negara dan khususnya di Indonesia ini terjadi di banyak provinsi. Kemudian risiko kelangkaan adanya APD, risiko kelangkaan atau kematian yang terjadi kepada para tenaga medis ini juga menjadi perhatian khususnya oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Next adalah ketiga atau tahapan ketiga dari SPIP yaitu kegiatan pengendalian. Ini terkadang juga disebut dengan aktivitas pengendalian ya. Cukup banyak yang bisa dilaksanakan dalam unsur ini dan ini adalah beberapa contohnya adalah yang pertama review atas kinerja instansi pemerintah. Biasanya di level kementerian ada Kemenpan RB yang akan menilai kinerja instansi pemerintah dan di internal ada APIP yang biasanya melaksanakan audit kinerja. Kemudian juga ada BPK sebagai auditor eksternal yang melaksanakan pemeriksaan untuk menilai kinerja kementerian lembaga. Yang kedua adalah pembinaan sumber daya manusia ya. Tadi di yang pertama tadi kita juga sudah melihat di lingkungan pengendalian sumber daya manusia ini difikirkan untuk dijaga kualitasnya ya, dimulai dari tahapan rekrutmen, pendidikan dan seterusnya. Dan ini diteruskan dipertahankan dalam proses kegiatan pengendalian. Yang ketiga adalah pengelolaan sistem informasi. Biasanya ini terkait dengan ketersediaan sistem, prosedur, database, dan hal yang berbau sistem informasi di kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan ya. Teman-teman mungkin dulu pernah mengalami pembuatan surat-surat yang masih menggunakan proses manual, sementara sekarang di beberapa
bahkan masyarakat, bahkan dari titik pemerintahan terkecil ya, desa atau puskesmas kalau di lingkungan kesehatan, itu sudah banyak yang sistem informasinya semakin bagus dibandingkan di masa-masa yang telah lalu. Yang ketiga adalah pengendalian fisik atas aset. Kalau pengendalian fisik ini biasanya berupa pengendalian-pengendalian yang tampak oleh panca indera kita ya. Kalau misalnya pemerintah punya tanah, tanah dipagari atau tanah diberikan papan nama, itu adalah bentuk pengendalian fisik. Sebenarnya di luar pengendalian fisik ada juga pengendalian yang disebut pengendalian administratif atau pengendalian hukum. Biasanya kita menyimpan, mengusahakan, mengurus adanya sertifikat atas tanah pemerintah. Itu contohnya ya, atau kalau kendaraan ya, sertifikat atau bukti kepemilikan kendaraannya disimpan di organisasi, tidak boleh disimpan oleh individu ASN yang ada di instansi itu. Kemudian penetapan dan review indikator ukuran kinerja. Hal ini biasanya terkait dengan IQ atau indikator kinerja utama dari level satuan kerja dan juga diturunkan ke level individu. Apa saja ukuran-ukuran yang harus dicapai oleh organisasi itu dan oleh individunya. Pemisahan fungsi, ini segregation of duties atau pembagian tugas dan kewenangan agar ada mekanisme check and balance dari satu petugas ke petugas yang lainnya. Contohnya kalau orang yang bertugas menerima uang kas pendapatan, ini biasanya kasir itu murni untuk menerima uang, nanti akan ada petugas pencatatan yang berbeda. Sehingga fungsi pencatatan dan penerimaan uang tadi dipisahkan. Selanjutnya ada otorisasi transaksi dan kejadian penting. Biasanya ada tanggung jawab secara berjenjang. Kalau tadi ada penerimaan kas misalnya, setelah kasir menerima, setelah dicatat, ada approval atau mengetahui dari pimpinan, manajer, atau pegawai yang secara tingkat berada di atas dari petugas-petugas tadi. Next adalah pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Ini sedapat mungkin seperti hanya di kejadian akuntansi ya, ada transaksi, langsung dicatat, angkanya benar, dan waktunya tepat. Tidak ditunda biar secara cut off itu terpenuhi kriterianya. Pembatasan akses terhadap sumber daya. Apa maksudnya? Ada kewenangan-kewenangan tertentu untuk aset atau sumber daya tertentu. Misal kalau misalnya instansi pemerintah memiliki satu ruangan komputer yang di situ adalah pusat informasi berupa server atau pusat database, hanya orang-orang yang memiliki akses tertentu yang bisa masuk ke ruangan tersebut. Dibuatkan kartu akses bagi kita untuk masuk ke gedung-gedung pemerintahan, itu juga bagian dari pembatasan akses ya. Selanjutnya adalah akuntabilitas terhadap sumber daya. Ini kalau di instansi pemerintah, contoh paling mendasar adalah adanya report atau pelaporan. Berapa anggaran penerimaan, berapa belanja, dan ini dimonitor setiap bulan, setiap semester, setiap tahun. Aset pun demikian ya, biasanya dipajang di ruangan-ruangan, semacam daftar inventaris, apa saja aset yang harus ada dalam ruangan itu. Dan pencatatan ini adalah contoh paling dasar dari akuntabilitas sumber daya. Dan selanjutnya adalah dokumentasi atas sistem pengendalian intern, biasanya melalui ketentuan internal, SOP, dan semacamnya. Keempat adalah informasi dan komunikasi. Apa bedanya? Informasi adalah data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Jadi, informasi ini bentuknya tidak hanya data, tetapi data yang sudah diolah. Dan data ini ada nilai tambah, yaitu bisa digunakan untuk mengambil keputusan mereka-mereka yang berkepentingan dalam instansi pemerintah. Kemudian komunikasi. Komunikasi ini adalah penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Saya sekarang menyampaikan bahan ajar ini melalui rekaman dan teman-teman bisa menangkap bahasa yang saya sampaikan. Kemudian nanti kita ada sesi diskusi sebagai timbal balik dari teman-teman ke saya. Teman-teman berikan pertanyaan dan saya berusaha menjawab, dan kemudian saya memberikan penugasan
kemudian teman-teman mengerjakan penugasan itu, ini adalah bentuk komunikasi kita dalam mata kuliah PPKN 2. Pemerintah pun demikian ya, pemerintah menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat. Setiap sore ada pengumuman tentang update status COVID, kemudian masyarakat mengakses informasi itu, memberikan masukan, kritik, saran, dan sebagainya. Ini adalah bentuk komunikasi masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya. Ini informasi dan komunikasi ini memiliki dua unsur lagi, yaitu sarana dan manajemen sistem informasi. Apa bentuk sarana komunikasi? Antara lain ada buku pedoman, kebijakan, prosedur, surat edaran, memo, papan pengumuman, website ya, situs internet maupun intranet yang di dalam organisasi. Kemudian ada rekaman-rekaman video yang disebarkan kepada para pengguna atau user, ada email, ada arahan-arahan lisan, pengumuman oleh presiden, oleh menteri, oleh juru bicara, dan seterusnya, dan tindakan apapun dari pimpinan yang bisa mendukung implementasi dari SPI ini. Yang kedua adalah manajemen sistem informasi. Ini pimpinan instansi perlu mempertimbangkan manajemen sistem informasi. Awal-awal terjadi pandemi, informasi kita liar ya, masih belum terarah. Siapa yang harusnya memberikan informasi belum ditunjuk, masing-masing kementerian memberikan informasi dan ini kadang berbeda-beda, sehingga kemudian ditunjuklah satu struktur yang jelas. Siapa yang menjadi juru bicara dan setelah itu, apapun kekurangannya, sistem informasi ini menjadi lebih rapi, lebih termanage. Yang kedua adalah perlu diidentifikasi kebutuhan informasi. Apa sih yang sekarang diperlukan masyarakat di situasi saat ini, dan bagaimana pemerintah bisa memenuhinya? Ini adalah bagian dari identifikasi kebutuhan informasi. Yang ketiga adalah perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Hal yang termasuk saya tidak pernah menduga sebelumnya adalah aktivitas saat ini ya. Bekerja dari rumah, kuliah dari rumah, work from home, study from home, dan ini membutuhkan kemajuan teknologi informasi. Bagaimana sebuah institusi bisa men-share pekerjaan kepada para pegawainya, bagaimana sebuah kampus bisa memastikan seluruh proses KBM bisa berjalan dalam situasi saat ini tidak bisa tatap muka, ini harus membutuhkan kemajuan teknologi informasi yang memadai. Yang keempat adalah pemantauan mutu informasi. Agar informasinya tidak hoax, agar informasinya memang betul-betul relevan, penting, memberikan nilai tambah, perlu dipantau informasi-informasi apa yang bagus atau diperlukan masyarakat dan mana yang tidak. Dan selanjutnya adalah semuanya membutuhkan biaya dan juga membutuhkan skill. Membutuhkan kemampuan dari SDM dan membutuhkan uang untuk mengembangkan teknologi informasi. Ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses manajemen sistem informasi. Aktivitas kelima adalah pemantauan atau pengawasan pengendalian intern. Ini berarti proses penilaian atas mutu kinerja, kualitas kinerja SPI itu, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Tentu organisasi yang bagus memiliki sistemnya, tapi sistem itu tidak bagus kalau tidak diimplementasikan. Dan selanjutnya, implementasi dari SPI itu perlu dievaluasi melalui evaluasi internal maupun melalui pemeriksaan oleh pihak eksternal. Dan biasanya evaluasi dan pemeriksaan itu akan menghasilkan hasil audit atau laporan audit, bisa juga disebut dengan temuan audit dan juga hasil evaluasi. Dan agar memberikan nilai tambah, temuan audit atau hasil evaluasi ini tidak boleh didiamkan saja, melainkan harus di-follow up, ditindaklanjuti untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemukan oleh evaluator tadi maupun auditor tadi. Ada 3 hal yang menjadi unsur pemantauan pengendalian intern. Yang pertama adalah pemantauan yang berkelanjutan atau continue. Yang kedua adalah evaluasi secara terpisah. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut atau follow up.
Ini adalah subunsur dari pemantauan berkelanjutan ya. Harus ada strategi untuk meyakinkan organisasi bahwa pemantauan itu penting. Kemudian perlu didapatkan informasi yang fungsinya bisa meningkatkan pengendalian secara efektif. Ada komunikasi dengan pihak-pihak eksternal ya, baik ini stakeholder, customer, maupun juga eksternal auditor. Harus ada struktur organisasi dan juga pengawasan yang memadai. Kemudian perlu ada rekonsiliasi data ya. Jangan sampai data yang ada di sistem informasi, data yang ada di sistem keuangan berbeda dengan aset secara fisik, secara real. Datanya ada, fisiknya hilang misalnya. Ini perlu dijaga dengan direkonsiliasi. Yang selanjutnya adalah perlu tindak lanjut rekomendasi penyempurnaan pengendalian secara internal. Dan yang ketujuh, harus ada masukan atau diperlukan masukan tentang efektivitas dari pelaksanaan pengendalian indirect. Dan yang kedelapan, perlu adanya tingkat kepatuhan terhadap kode etik atau peraturan bagi pegawai. Di lingkungan pengendalian tadi kita sudah mengenal kode etik, tapi perlu dipantau bagaimana kepatuhan para pegawai ini terhadap kode etik atau peraturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah evaluasi terpisah. Ini berarti perlu ada metodologi evaluasi yang logis dan memadai. Dan selanjutnya, untuk melakukan evaluasi ini diperlukan sumber daya, kemampuan, skill untuk mengevaluasi, pengetahuan, termasuk independensi, agar si evaluator ini bisa memberikan penilaian dan evaluasi yang objektif. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah ketika si evaluator sudah menemukan kelemahan, maka harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Yang ketiga adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini memiliki mekanisme untuk meyakinkan khususnya temuan audit atau hasil review dari pihak internal maupun eksternal akan di-follow up, akan ditindaklanjuti, akan dilakukan perbaikan dengan sesegera mungkin. Dan kedua, masih terkait dengan tindak lanjut ini, biasanya kalau auditor sudah melaksanakan audit, dia memberikan rekomendasi, memberikan saran untuk memperbaiki dan memperkuat pengendalian intern tadi. Nah, temuan dan rekomendasi ini harus difahami juga oleh pimpinan instansi pemerintah. Jadi, ada keterikatan, ada tanggung jawab dari top manajemen hingga ke level bawah atau ke level pelaksana. Dan selanjutnya, tindak lanjut temuan dan rekomendasi ini perlu dilaksanakan dengan cepat dan juga dengan tepat. Rekomendasi A harus dilaksanakan dengan poin A. Kadang-kadang ada satu rekomendasi yang secara teori sudah dicoba follow up dilaksanakan oleh instansi yang mendapatkan hasil evaluasi, namun tidak tepat karena tidak relevan antara aksi yang dilaksanakan dengan rekomendasi yang diberikan auditor. Ini secara gambaran global adalah gambaran SPIP dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang tadi sudah kita pelajari bersama ya. Di sebelah kiri ini ada paket Undang-Undang Keuangan Negara, ada 3 paket. Kemudian paket Undang-Undang Keuangan Negara ini melandasi pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, agar kegiatan perencanaan dan pertanggungjawaban bisa tertib, terkendali, efisien, dan efektif, perlu adanya proses SPIP secara terintegrasi. Tujuannya apa? Untuk mencapai 4 hal ini. Dengan keyakinan yang memadai, pemerintah bisa mencapai kegiatan yang efisien, aset negara bisa aman, laporan keuangan andal, dan juga taat terhadap ketentuan atau terhadap peraturan, yang nanti tujuan besarnya adalah tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sehingga ini ketika keuangan negara akuntabel dan transparan, hasilnya bisa dinikmati dengan baik oleh publik sebagai stakeholder dari pemerintah. Namun ada hal-hal yang tetap menjadi keterbatasan dari SPIP. Yang pertama adalah praktek kolusi. Jadi sebagus apapun SPI, kalau ada kolusi atau mental pelakunya tidak bagus, maka kolusi atau korupsi tetap saja bisa terjadi. Yang kedua, tidak adanya keteladanan dari atas ya, tidak adanya set tone from the top tadi. Pimpinan mengabaikan adanya SPIP atau tidak memberikan perhatian terhadap SPIP sehingga bawahan pun sama.
tidak memberikan concern, tidak melaksanakan SPIP dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adanya risiko human error ya. Namanya juga manusia, pasti ada faktor-faktor risiko kesalahan dalam mengambil keputusan sehingga keputusannya tidak tepat, tidak inline dengan prinsip-prinsip SPIP yang ada, sehingga yang terjadi adanya kegagalan pengendalian yang diakibatkan oleh keputusan personal tadi. Dan hambatan tadi juga selain adanya keterbatasan, ada hambatan nih. Yang pertama adalah persepsi, bahwa persepsi pimpinan dan instansi, pimpinan instansi maupun auditor, bahkan evaluator ini tidak mendukung tercapainya lingkungan pengendalian yang memadai ya. Perbedaan persepsi atau persepsi yang tidak menyatu, maka ini menjadi hambatan. Yang kedua adalah adanya ewo pekewuh ya. Padahal SPIP ini memerlukan informasi dan komunikasi yang clear gitu. Kalau ada yang kurang harus diperbaiki, tapi tentu tetap dengan santun. Tapi budaya di kita yang ewo pekewuh kadang sulit atau berat bagi bawahan untuk memberikan masukan, memberikan informasi yang mungkin tidak diinginkan atasan. Jadi cenderung menggunakan prinsip misalnya asal bapak senang atau ABS ya, atau asal ibu senang kalau pimpinannya adalah perempuan. Tidak ada keberanian bagi staf, bagi pejabat atau pegawai di level yang bawahnya untuk memberikan input kepada pimpinan di level yang lebih atas. Yang ketiga adalah kualifikasi SDM yang kurang memadai. Kalau teman-teman tahu di beberapa tahun yang lalu ya di KL, bagian atau biro akuntansi ini tidak memiliki akuntan. Pegawai-pegawainya bukanlah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan memadai dalam bidang akuntansi, dan ini menjadi hambatan dalam penerapan SPIP. Karena tadi ya, tidak ada kualifikasi pegawai yang tepat untuk melaksanakan satu tanggung jawab tertentu. Tentu dengan adanya tantangan dan hambatan tadi menjadi perlu adanya solusi, adanya penguatan ya. Dengan apa ya? Solusi-solusi itu yang pertama, perlu ada kesadaran dan kepedulian di seluruh tingkatan jajaran, manajemen, dan staf. Maka SPIP ini perlu diinternalisasi, perlu disosialisasikan, perlu dipahamkan. Dan tidak hanya berhenti di sosialisasi, persepsinya harus sama, bahwa SPI itu penting, dan semuanya harus terlibat untuk menjalankan SPI. Kemudian yang ketiga, karena SPI ini banyak, perlu dipilah-pilah sebenarnya. Jadi SPI bukanlah produk yang sifatnya general, tapi bisa di-customize. Siapa memerlukan apa atau poin apa yang diperlukan oleh satu dua organisasi mungkin berbeda dengan satu dua organisasi yang lainnya. Dan yang keempat, selain customize, SPIP ini perlu diperbarui, perlu diperbaiki, perlu dievaluasi secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Jadi bukanlah sebuah dokumen mati yang ketika itu sudah ditetapkan, udah berhenti di situ, tidak ada update. Tapi SPIP ini menurut saya, bahasa saya adalah dokumen hidup gitu ya. Dia perlu tumbuh, dia perlu berkembang. Kalau ada yang kurang, dia perlu diperbaiki. Bahkan kalau misalnya memang sudah dianggap tidak relevan, ya kita bisa mengganti dengan bentuk pengendalian yang baru. Yang selanjutnya ada unsur pengawasan sebagai bagian akhir dari SPIP tadi. Pengawasan ini adalah proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik. Jadi untuk memastikan tugas ini sesuai dengan rencana, perlu adanya pengawasannya. Pengawasan ini dilaksanakan sebagai fungsi manajemen dan menjadi tanggung jawab seluruh pimpinan pada tingkat manapun ya, dari level paling atas hingga level pimpinan terbawah. Dan hakikat atau tujuan pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, dan sebagainya. Jadi pengawasan ini bukanlah sebuah tindakan reaktif di akhir, tapi merupakan tindakan pencegahan di awal. Pengawasan ini berbagai bentuk. Di sini kita lihat bentuknya ada dua hal utama ya, oleh pihak internal yaitu oleh APIP dan juga oleh eksternal, bisa oleh DPR, BPK maupun masyarakat. Untuk teknik ini banyak sekali ya, tapi kita bisa menyatukan berbagai teknik yang ada, kita integrasikan, bisa melalui pemeriksaan atau audit, inspeksi. Inspeksi ini biasanya adalah pengawasan secara mendadak, supervisi. Supervisi ini biasanya adalah pemantauan oleh atasan yang langsung,
kemudian pemantauan atau monitoring, dan juga verifikasi. Verifikasi ini biasanya pengujian dari pihak yang independen. Dan pengawasan internal ini diatur di PP 60 tahun 2008 ya. Cukup panjang, tapi pada intinya pengawasan internal ini adalah kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. Dan namanya pengawasan internal biasanya dilaksanakan oleh pihak internal. Masih tentang pengawasan, ini SPIP ini agar efektif, pengawasan internalnya dilaksanakan oleh APIP, sesuai dengan PP 60. Dan siapakah APIP? Pertama ada BPKP, yang kedua ada Inspektorat Jenderal atau nama apapun yang tujuannya adalah melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat Provinsi, dan Kabupaten Kota. Selanjutnya, BPKP ini diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara. Dan diberikan satu penekanan di sini yang dilaksanakan oleh BPKP adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya lintas sektoral ya, melibatkan berbagai kementerian lembaga, kemudian kegiatan kebendaraan umum yang didasarkan penetapan oleh Menkeu, dan juga kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Jadi BPKP ini bisa melaksanakan pengawasan di multi level ya. Kalau Inspektorat Jenderal itu menjadi pengawas di kementerian atau lembaganya sendiri. Pembinaan dan penyelenggaraan SPIP terdiri dari penyusunan pedoman teknis, sosialisasi, pendidikan, bimbingan, konsultasi, dan juga peningkatan kompetensi auditor dilaksanakan oleh BPKP. Jadi boleh dibilang BPKP adalah pembina dari pengawas internal pemerintah atau pembina dari para APIP. Demikian tadi kita sudah belajar SPIP, mungkin tidak terlalu mendalam dan kita bisa diskusi lebih lanjut untuk mempertajam kembali hal yang mungkin rekan-rekan ingin tanyakan. Terima kasih dan selamat pagi.